Dari Gereja Sangkakala Surabaya, 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 6 Maret 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa. Ada hal-hal baru yang Tuhan ingin ajarkan lewat kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kembali mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tentu saja kekasih Tuhan, nanti Anda bisa bergabung bersama dengan kami juga ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Anda bisa berinteraksi, bertanya, berdiskusi, ataupun bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Pagi hari ini Pendeta Sudarso Susilo dari GAB Daat Surabaya siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Darso. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Pak? Luar biasa, Puji seperti Tuhan. Pada hari-hari yang lainnya. Puji Tuhan. Iya. Sehat Pak ya? Amin, amin. Tidak takut corona? Corona enggak, itu kan sesuatu yang sedang terjadi dan sebetulnya dalam kehidupan kan kita enggak bisa menghindar dari hal seperti itu. Justru ya dihadapin kan daya tahan tubuh kan nanti bisa membuat kita lebih kuat. Ya. Dan selalu didampingi oleh istri tercinta. Selamat pagi Bu Darso. Sayang sekali suara beliau tidak boleh diperdengarkan sama Bapak kan? Oh boleh. Boleh ya. Cuman kan Ibu yang nggak mau ya? Nggak ada mic-nya kan? Oh, ada, mau ya? Belum terpasang. Sudah. Oh puji Tuhan. Someday saya ingin dengar suara Bapak dan Ibu gitu ya. Lengkap ya. Amin, amin. Dan kekasih Tuhan, pagi hari ini Pak Darso tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan, antisipasi zaman. Kenapa tertarik dengan ini Pak? Karena zaman ini kan berjalan terus dan berubah ya, dinamis. Sedangkan seringkali kita dalam kehidupan tuh sukanya yang comfort zone, statis. Sehingga ketika kita tidak mengikuti antisipasi zaman ke depan ini mau gimana dan bagaimana perubahan-perubahan yang harus kita lakukan, itu seringkali membuat kita adalah masalah ya. Contoh sudah masuk musim hujan gitu ya. Sudah mendekati dari kemarau ke hujan. Bukan sekarang, kalau sekarang sudah pasti hujan. Kemarau ke hujan kan biasanya enggak hujan, tapi kalau karena masuk ke musim hujan bisa hujan. Tapi ketika kita melihat langit mendung dan anginnya kayaknya agak kenceng, terus kita nggak antisipasi dengan mungkin bawa payung atau jas hujan ya. Ya otomatis gitu. Ya otomatis ketika hujan jangan kaget kalau kena flu ya kan. Atau kehujanan terus kena flu gitu ya. Flu. Itu sesuatu yang sebetulnya wajar. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita harus antisipasi. Makanya kan ada BKMG sekarang ya, memberitahu BMKG. BMKG ini bukan orang ini. Jadi kita bisa akan tahu besok ini mau angin kencang misalnya hujan deras, sehingga ya hati-hati atau mungkin ngatur jadwal ketemuannya jangan di tempat-tempat yang banjir gitu ya. Nah ini sesuatu yang sering kali kelihatan simpel, tapi ketika kita tidak planning dengan baik itu bisa mengganggu ya hari kita pada waktu itu. Tapi kalau dalam konteks kehidupan ini terganggunya bisa cukup lama. Nanti kita akan bahas bicara lebih lanjut ya. Oke. Bicara antisipasi zaman. Ini kan orang bilang zaman now gitu Pak ya. Milenial. Ini sesuatu yang kita harus mengerti apa yang disebut milenial. Oke. Apa sih milenial itu? Mungkin kegiatan saya dengar Pak anak milenial. Nah, kalau zaman milenial itu apa gitu? Ya, itu kan julukan dari milenium ya. Sesuatu yang menunjukkan masa, waktu sekarang ini. Jadi kenapa dikatakan sekarang? Karena perubahannya dengan yang dulu tuh sangat besar sekali, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan setiap umat manusia ya. Saya rasa harus mulai dari awal karena kita harus melihat bagaimana sejarah manusia ini berkembang dari awal ya. Kalau kita bisa mulai ya. Ya, silakan Pak. Tapi mungkin sebelumnya doa dulu lebih afdol kayaknya. Silakan Pak. Ya, mari kita menyatukan hati ya. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh belajar lebih banyak, lebih dalam mengenai firman yang harus kami mengerti, supaya firman itu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga menjalani kehidupan ini akan menjadi lebih baik, menjadi seperti yang Kau mau ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap pembicaraan, berkati setiap daripada kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita melihat sejarah umat manusia, ya, dari awal itu dimulai dari zaman batu. Zaman batu itu secara simpelnya kita kalau menguraikan itu begini. Manusia hidup dari alam. Jadi apa yang ada di alam ini menopang kehidupan manusia. Dan itu masih mungkin karena jumlah manusia belum terlalu banyak. Sehingga kalau mereka lapar, mereka berjalan, mereka melihat tanaman, ya katakanlah pisang gitu ya, langsung dipetik, dimakan. Gitu. Terus mereka melihat binatang, wah diburu, lalu dimakan. Ya masih memungkinkan karena jumlah manusia belum sebanyak sekarang. Banyak, ya. Nah, sekarang ini berapa ya data terakhir, Pak? 7, kalau saya tidak salah 7,7 sampai 7,8 miliar. 7,8 miliar. Ya, kurang itu lebih. Kalau dijadikan dawet mungkin penuh ya Surabaya. Waduh. Banjir, Pak. Itu bisa 1 meter tuh banjirnya. Banjir dawet itu. Banjir dawet. Puji Tuhan. Zaman Jadi, batu ya. Zaman batu, zaman dulu mungkin manusia masih belum terlalu canggih ya. Dalam arti teknologi belum diketemui. Mungkin mereka pakai batu dibentuk untuk supaya bisa mungkin berburu ataupun memotong tanaman dan lain sebagainya. Dan sifatnya itu begini, alam menghidupi manusia. Jadi manusia nggak usah bingung. Pokoknya berjalannya tiap hari ya seperti itu, nggak bingung. Tapi ketika manusia berevolusi dan berkembang biak ya, tanda petik, memenuhi bumi, itu akhirnya jumlah manusia kan semakin hari semakin banyak, semakin penuh pada tempat-tempat di mana yang subur, yang banyak makanan itu akhirnya menjadi banyak sekali penduduknya, sehingga melebihi dari jumlah makanan ataupun binatang atau tanaman yang ada, sehingga mereka harus berupaya. Mereka harus berevolusi, berupaya bagaimana mereka bisa tetap hidup, sehingga kita masuk ke zaman agriculture atau zaman pertanian ya otomatis pertanian ini kan kita ambil benih ya, menanam, terus ditanam, terus dipelihara sampai dia bisa lebih banyak daripada asalnya. Ya, jadi ya memang sesuai dengan firman Tuhan. Firman kan ngomong bahwa Tuhan akan memberi kita buah yang berbiji, di mana buahnya kita makan, bijinya kita tanam ya. Asal jangan buah sama biji kita makan semua, nanti enggak ada yang bisa ditanam. Ada yang gitu, Pak? Banyak. Anggur tuh bisa dimakan sama bijinya. Iya, tapi asal jangan durian loh ya dimakan sama bijinya. Tapi ketika kita enggak pernah mau menabur dan menanam bijinya, kita enggak akan pernah bisa menuai. Nah, masalahnya di situ. Jadi tetap biji itu harus kita sediakan, kita siapkan untuk dituai, bukan untuk dimakan. Dimakan semuanya. Ya. Oke. Lalu masuk ke zaman pertanian, ya termasuk mungkin ternak ya. Ternak itu kita bagaimana caranya dipercepat ya. Kita lihat sendiri, ayam itu horn itu dulu ya. Kalau kita bicara horn itu mungkin berapa bulan ya? 12 minggu, 10 minggu. Sekarang mungkin 8 minggu sudah 8 minggu bisa sudah dipanen ya. Oh iya. Karena mereka bagaimana berusaha disuntik gitu ya. Pertanian bisa makin maju. Jadi pertaniannya bukan cuma sekedar bertani peternakan seperti ayam ditaruh dikasih makan, habis itu ditinggal sampai umur sekian baru dipanen. Tapi sudah mengarah lagi lebih maju lagi. Jadi dari zaman pertanian murni sampai masuk ke zaman pertanian modern. Transisinya jadi masa kita bicara zaman pertanian kan normalnya cuma nanam, tapi tidak bisa cuma nanam, harus ditambahin dengan teknologi, sehingga hasilnya lebih bagus. Jagung dulu 1 hektar ada yang berapa? 4 ton, 3 ton. Sekarang ada yang bisa sampai 12 ton. Nah itu kan rekayasa teknologi, rekayasa genetika juga. Banyak. Ada banyak jagung manis juga, itu rekayasa genetika juga Pak ya. Termasuk yang, tapi ada satu hal yang memang kita harus mengerti juga ya. Kalau yang di luar negeri dikatakan GMO, Genetic Modified Origin. Nah itu tidak boleh. Itu dikatakan bisa mempengaruhi tubuh kita, sehingga nanti banyak kayak penyakit-penyakit yang kayak kanker itu bisa disebabkan karena itu sudah tidak original, istilahnya karena mutasi gen tadi, mutasi gen yang direkayasakan oleh manusia. Jadi banyak di Amerika, di negara-negara maju itu ada labelnya. Jadi kalau beli kedelai gitu misalnya harus GMO.
Non-GMO. non genetic modified origin. Jadi Jadi harus organik gitu ya kali ya. Itu yang aman untuk konsumsi. Sebab kalau yang genetic modified itu mengandung risiko. Nah, tapi di negara-negara yang mungkin tidak terlalu maju, mereka mungkin karena faktor ekonomi mereka cenderung nyari yang murah. Nah, murah itu ya otomatis ya harus GMO. Katanya orang Indonesia murah kok minta selamat gitu ya. Nah iya, tapi ya kita yang minta ya selamat ya semuanya, ya kan. Murah dan selamat gitu. Iya, murah dan selamat. Kan kasih karunia. Gitu. Oke, dari zaman pertanian? Zaman pertanian. Kita belajar sejarah sedikit ya, Tuhan. Zaman pertanian itu terus masuk lagi ke zaman industri. Tapi ketika orang berada pada zaman pertanian pun, itu masih ada orang yang seringkali hidup masih dalam zaman batu. Bahkan masuk ke zaman industri. Sebenarnya sudah zaman industri kan. Kita kalau lihat perkembangan zaman ya, dari pertanian biasa masuk ke industri, orang bertani tidak pakai sapi kerbau, tapi pakai traktor. Nah, ya kan? Jadi pakai alat ya. Pakai alat, pakai mesin. Mulai ditemukan teknologi mesin, mobil, kendaraan, transportasi ditemukan, sehingga orang lebih maju, lebih produksinya lebih banyak lagi, lebih efisien. Lampu ditemukan, listrik ditemukan dan lain sebagainya. Tapi meskipun zaman sudah seperti itu, masih ada orang hidup di zaman batu. Contohnya? Nanti sekarang kita lanjut dulu. Kita lanjut sejarah dulu ya. Setelah zaman industri masuk lagi zaman informasi. Ya sekarang ini kita zaman informasi. Nah, tapi segala sesuatu pakai data. Iya, sekarang ini zaman informasi jadi komoditas yang paling penting. Di mana siapa yang bisa mengumpulkan informasi lebih dulu, dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Bahkan sekarang kita sudah mau masuk ke zaman milenial. Sebetulnya di luar negeri sudah masuk, cuman di Indonesia ini masih setengah-setengah incip-incip gitu ya. Nah, kenapa kita wajib untuk melihat semuanya secara keseluruhan? Karena seringkali meskipun sekarang ini sudah zaman millennial. Informasi, zaman milenial, bahkan zaman milenial, tapi masih ada yang hidup di zaman batu. Serius. Nah, kita bahas ya. Dari kehidupan manusia itu gini. Saya ambil satu tempat di Indonesia yang di Papua contohnya. Memang di sana belum terlalu sibuk maju, seperti rame seperti di Pulau Jawa maupun pulau-pulau lainnya, sehingga aktivitasnya masih tidak terlalu banyak, terkonsentrasi di beberapa titik kayak contoh di sekitar Freeport, sekitar kota-kota besar ya. Tapi di pinggirannya masih belum ada fasilitas umum, belum terlalu banyak, sehingga jalanan pun mungkin masih agak tidak baik ya kondisi. Nah, teman saya kan baru kerja di sana setahun, ceritanya banyak. Nah, sekarang kenapa saya katakan masih hidup zaman batu? Contoh gini, kita kalau logika di Indonesia, di Jawa, di Surabaya sini ya, kita bicara harga pisang sama harga singkong mahal mana? Pisang. Mahal pisang. Iya. Mahal pisang. Setahu saya loh Pak. Iya pisang. Bener Mestinya mahal pisang. Ya, iya. Pisang kalau di Papua itu 10.000 satu sisir. Satu sisir 10.000. Murah itu ya? Karena tinggal ngambil kan. Iya. Tinggal pisang kan tinggal metik terus langsung dimakan. Banyak soalnya di sana ya. Singkong tuh bisa 50.000 satu kepok. Oh. Karena singkong mesti nanam dan orang enggak nanam. Orang di sana konsepnya masih belum tanam. Jadi mereka beli dari luar pulau. Padahal bisa nanam ya. Padahal bisa nanam, tapi tidak ada orang yang melakukan itu karena mereka masih konsepnya metik. Dulu pernah satu masa di zaman beberapa tahun lalu waktu buah merah lagi rame-ramenya ya di Papua itu akhirnya sempat dikatakan punah karena apa? Setiap kali orang ke Papua mereka cari buah merah dan mereka nggak pernah nanam. Sama penduduknya diambilkan, tapi ngambilnya dibrodol. Jadi bukan dipetik terus supaya bisa keluar lagi, enggak. Langsung dijabut sama tanamannya sehingga lambat laun enggak lama habis. Buah merahnya habis. Sekali ya. Ya, nah ini itu konsep. Maksudnya zaman batu ya. Itu konsepnya dia hidup dari alam. Saya enggak ngomong pinter bodoh setengah pinter karena banyak orang Papua juga yang menang Nobel Fisika dan lain sebagainya. Mereka bukan karena ini konsep hidupnya aja. Karena kalau konsep hidup kita masih zaman batu, kita berusaha untuk hidup dari alam. Jadi alam punya apa, kita cuma ambil terus kita nikmati. Tapi kalau kita konsepnya zaman pertanian, kita akan berusaha memultiplikasi dengan menabur. Berarti orang-orang yang misalnya mohon maaf ya, saya bilang
pembalakan hutan, itu berarti hidup di zaman batu, Pak ya, dan tidak ditanam lagi. Betul. Zaman batu itu ya. Persis. Sehingga akhirnya ketika zaman ini berubah habis. Contoh sekarang Kalimantan. Dulu Kalimantan kayunya luar biasa. Iya. Saya pernah ke sana terakhir tuh ya sudah cukup lama, sudah gundul. Sekarang gundul-gundul. Waduh, belum lagi kebakaran hutan. Iya, ya apalagi kena kebakaran ya, pasti tambah habis. Nah, ini konsep kehidupan ini yang kita harus, zaman ini yang kita harus mengerti supaya kita tidak salah tempat, salah posisi dan salah cara hidup. Nah, contoh yang simpel aja. Kita sekarang kan musim durian. Ya, suka durian. Suka. Wah, saya juga suka. Gitu ya. Tadi kalau udah bak durian tadi. Kemarin sudah saya habis. Oh, sudah. Saya nggak kebagian jadinya. Iya, mohon maaf. Karena enak. Nah, durian ini kita kalau makan di Indonesia, ya umum. Jangan yang beli di supermarket yang mahal itu sudah spesial. Yang umum, kita kalau beli 10 durian yang enak berapa? Berapa ya? 300.000 mungkin? Enggak, maksudnya bukan harganya. 10 biji yang 10 enak biji. Ada berapa banyak? Paling ya separuhnya, Pak. Separuh. Ini sudah high expectation. Di tempat lain saya tanya tuh paling 3, Pak. Paling 2. Karena apa? Mereka sering dapat durian anyep. Karena ketika dibacok dibuka kaget duriannya. Jadi duriannya jadi anyep. Enggak enak jadi. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika hanya hidup di zaman pertanian, orang kan nanam terus dipanen terus dijual. Tapi ketika kita meskipun zaman pertanian tapi kita pakai konsepnya teknologi, durian itu kita rekayasa. Contohnya mana? Contohnya di Malaysia. Di Malaysia tuh musangking ya. Yang top itu musangking. Tapi puji Tuhan, sekarang ini di Medan katanya ada orang tanam. Nah, di Medan ada musangking Medan. Bahkan saya dengar di Jawa ini beberapa teman-teman punya bibit di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Nah, ini kita tinggal tunggu waktu aja sampai mereka sudah waktu panen, kita semua bisa menikmati zaman pertanian yang dicampur dengan teknologi. Saudara tahu enggak, orang jual durian di Jawa di Indonesia itu dagangannya omsetnya satu tahun bisa berapa? Berapa, Pak? Berapa ya? Pak? Ya kalau jualannya cuma 50.000, 60.000 rupiah bisa berapa paling? Enggak tahu saya. Saya enggak pintar berhitung. Saya juga enggak pernah tanya ya sama jual durian. Tapi kayaknya enggak banyak ya. Tapi kalau di Malaysia saya lihat di statistik, dicek di Wikipedia. Saya tanya sama guru saya Mbah Google itu. Dibilangin. Muridnya Mbah Google ya ternyata ini ya. Pengikutnya Mbah Google. Itu saya diberitahu itu omsetnya setahun tuh bisa 200 miliar lebih jualan durian. Jualan durian. 200 miliar. 200 miliar lebih. Mari kita alih profesi jualan durian ya. Karena apa? Karena durian tuh direkayasa teknologinya sehingga bukan hanya zaman manis pertanian. Gitu, Pak ya. Ya, seperti musangking. Banyak durian kalau di Malaysia itu ada yang warnanya orange, ada macam-macam. Bahkan kalau mau makan durian tanya, mau makan pahit atau makan ngarak atau makan manis tok. Nah, bisa direkayasa. Teksturnya yang apa? Yang lembut, yang agak kasat. Ini karena mereka memang membuat satu teknologi sehingga hasil pertanian ini bisa bagus. Dan itu adalah ketika kita hidup, kita bisa melihat dan mengerti zaman dan kita ambil kesempatan itu untuk bisa jadi berkat. Oke. Kekasih Tuhan ngomong durian jadi lapar ya, pengen makan durian. Apalagi tadi ceritanya Pak Darso, itu rasanya legit dan lain sebagainya. Silakan Anda cari durian habis ini. Tapi setelah bincang pagi ya. Dan apa kaitannya perkembangan zaman ini diuraikan oleh Pak Darso? Apa kaitannya dengan kita? Apa yang harus kita antisipasi di zaman sekarang, zaman informasi yang mau masuk ke zaman milenial? Dan bagaimana cara mengantisipasinya? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.